Ini video planner dan journal updates yang akhirnya selesai juga gue edit. Halo semuanya, gue Grace. Akhirnya sampai juga kita di bulan ke-6 tahun 2024 ini. Gila ya, kalau dipikir-pikir tuh waktu lewatnya emang cepet banget sih. Perasaan belum lama milih-milih 2024 mau pakai planner apa ya gue. Berapa banyak ya. Tahu-tahu udah masuk bulan Juni aja kita. Nah, di video ini gue mau share updates dari beberapa buku yang gue pakai. Ada 6 di sini totalnya. Tapi ini semuanya nggak gue isi tiap hari ya. Nanti gue bakal cerita juga masing-masing buku awalnya tuh gue kasih fungsi utama untuk apa, lalu sekarang jadi dipakai untuk apa. Ada yang sama nggak? Ada yang beda nggak? Nanti kita lihat satu-satu. Gue bakal kasih judul video ini Journal and Planner Updates. Gue jadiin satu karena walaupun kebanyakan dari buku-buku gue ini adalah bentuknya planner, nih 4 ini nih planner sebenarnya, tapi gue pakai sebagai jurnal juga. Info dikit buat yang belum familiar dengan sebutan planner dan apa bedanya dengan jurnal. Kalau planner itu tujuan utamanya dipakai untuk bantu kita membuat dan mengeksekusi rencana. Seperti namanya ya, planner. Untuk planning. Biasanya planner itu dipakai buat mengelola waktu, tugas-tugas, punya to-do list apa, ada goal apa, perlu tracking apa yang penting. Nah, itu lebih ke productivity sih. Dan planner itu biasanya udah ada formatnya. Jadi contohnya ya, gue buka dikit satu. Nah, ini. Udah ada seperti kalender bulanan. Terus ada juga yang layout mingguan. Terus ada juga yang ada jam-jamnya. Jadi buat nulis jadwal, ada event apa, ada janji apa, bisa tulis di sini. Buat time blocking juga bisa. Nah, kalau buku yang biasanya dipakai buat journaling, biasanya polosan. Contohnya kayak gini. Ya udah polos aja. Polos dalam arti bukan ini ada kotak-kotaknya, Gris, nggak polos. Bukan itunya. Maksudnya gue polos tuh nggak ada tanggal, nggak ada tulisan jam-jamnya, nggak ada bulanan, nggak ada kalendernya gitu. Jadi ya udah polos. Tapi bukan berarti yang polosan itu nggak bisa jadi planner. Sebenarnya fleksibel dan suka-suka aja sih. Kalau teman-teman tahu bullet journal method, Bujo, itu kan pakai buku polos biasa, terus bikin kalender sendiri, ditulisin sendiri, atau mau bikin kotak-kotak buat kalendernya juga bisa tulis sendiri, bikin tracker juga digambar sendiri. Jadi kayak gitu pun bisa. Suka-suka kita yang make mau gimana. Cuma karena gue semakin tua, sudah semakin malas untuk menggaris-garis. Jadi gue pilih yang udah ada deh, tinggal gue pakai, tinggal gue isi, beres sudah gitu. Oke, gitu ya. Sekian sekilas infonya. Semoga nggak bingung lagi kalau ada penyebutan planner, jurnal, bedanya apa? Mana yang planner, mana yang jurnal? Kurang lebih teman-teman sekarang udah lebih nangkep ya bedanya. Nah, kalau gue pakai buku-buku ini gue campur. Jadi planner iya, ada bagian yang buat jurnalnya juga iya. Nanti kita lihat satu persatu. Oke, kita sekarang mulai update-nya. Yang pertama dari yang ini deh, yang paling kecil. Sebentar. Gue pasti ditanya lagi, belinya di mana dan gimana. Semuanya teman-teman, gue beli langsung ke websitenya masing-masing. Jadi ini belinya di Sterling Ink, dikirim dari Amerika ke Indonesia. Ini belinya di Hobonichi, dikirim dari Jepang ke Indonesia. Yang ini Paper Test Design, dikirim dari Jerman ke Indonesia. Semuanya mendarat dengan selamat dan sampai dengan sempurna. Untuk case gue ya, jadi gue nggak bisa ngomong dari pengalaman orang lain, gue nggak tahu. Kalau misalnya ada, gue beli sendiri tapi ketahan di Becuk atau ketahan di mana atau apa, udah nyampe Indo di trackernya tapi kok nggak dikirim-kirim, gue nggak tahu. Gue cuma bisa ngomong berdasarkan pengalaman gue saat beli ini tahun lalu. Ini kan belinya semuanya tahun lalu atau bahkan yang ini mah udah dari 2022 ya. Berarti gue belinya 2021 malah. Kalau misalnya kalian penasaran dengan beberapa buku yang gue pakai, bisa lihat-lihat dulu aja ke websitenya, bisa cek-cek juga peraturan terbaru, terupdate. Kalau belanja dari luar negeri tuh ada perubahan atau gimana, coba dicek juga. Jadi do your own research, coba dicari-cari tahu dulu juga. Kita langsung mulai ke update-nya. Ini gue geser-geser dulu. Yang pertama, si kecil. Ini Hobonichi Hon ukuran A6 yang one piece. Awalnya gue pakai ini sebagai daily planner karena bentukannya tuh per hari ya. Satu hari satu halaman. Terus ada
jam-jamnya, jadi gue bisa nulis kayak ada jadwal apa atau ada time blocking yang pengen gue lakukan, itu gue bisa taruh sini. Terus kanannya tadinya gue pakai untuk bikin to-do list atau apapun yang pengen gue catat, taruhnya di situ. Awalnya gue pengen pakai daily planner supaya gue bisa fokus. Jadi kalau misalnya satu hari ya udah gue ngeliatnya halaman ini aja nih, gak usah gue buka-buka yang lain. Semuanya udah gue rangkum, udah gue taruh semuanya di sini. Tapi pada praktiknya saudara-saudara, ntar gue buka ya. Ini contoh template yang biasanya gue isi. Jadi misalnya di sini ada jadwal atau time block gue taruh di sini. Terus gue pakai color coding berdasarkan kategorinya. Misalnya ada list journaling, ada konten buat Instagram gue, ada task buat stiker Kukoni Studio gue, terus ada yang lain-lain. Dan masing-masing kategori ini ada beberapa task yang gue pecah lagi jadi kecil-kecil lagi supaya gue lebih termotivasi untuk ngerjainnya gitu. Karena ini gampang kecil gitu kan. Jadi gue pecah-pecah lagi jadi makin detail lagi. Problemnya adalah ukuran segini, kalau ini subtasknya banyak, dan kalau ada beberapa catatan yang mau gue tulis terkait dengan hari itu, nggak cukup. Jadi, ukuran segini nih menurut gue nggak cocok buat bikin detail yang sangat-sangat detail yang lagi gue suka lakukan saat ini. Lalu, karena sudah nggak dipakai sebagai daily planner, gue memakai buku ini kadang-kadang untuk menulis tentang kucing-kucing gue. Ini ada Kuma, ini Cory, ada Kuma lagi. Jadi kalau misalnya ada foto-foto kucing yang ini lucu nih, terus hari ini lagi lucu-lucunya, ada tingkah apa, gue foto, print, tempel, tulis gitu. Tiap hari apakah ditulis? Tentu tidak. Ini contohnya, ada yang ditulis, ada yang enggak. Jadi kadang-kadang aja kalau lagi emang pengen nulis, gue tulis dulu. Terus belakangan ini gue pakai buku ini juga sebagai morning journal. Ini gue pakai sebagai morning journal karena gue rasa satu halaman A6 ini pas buat gue tulis di pagi hari. Jadi gue bisa mengeluarkan apa yang lagi kepikiran, apa yang lagi gue rasakan di pagi itu. Nggak terlalu singkat, nggak terlalu pendek kayak cuma satu paragraf gitu, dan nggak terlalu panjang kayak harus halaman 1 A5 diisi full, nggak juga. Jadi menurut gue ini cocok pas buat pagi-pagi, gue tulis dulu, selesai tulis, udah. Jadi sekarang fungsinya begitu, dari daily planner beralih jadi kadang-kadang buat diary kucing, terus sekarang gue pakai sebagai morning journal. Ini yang Hobonichi A6. Lanjut ke Sterling Ink yang N1 dulu. Ini yang N1H. Bisa dilihat ya, N1H. N1 tuh ukurannya, H itu horizontal karena gue pilih yang formatnya kayak gini. Horizontal. Ini gue pakai sebagai planner untuk menyimpan dan meramu berbagai macam konten. Terus list journaling. Ini gue juga taruhnya di sini. Terus Kukoni Studio juga gue taruh di sini. Nah, ini kan tadi sudah gue tunjukkan kan ya. Segini nggak cukup. Ukuran A6. Jadi, gue pindahnya, daily-nya, gue pindah ke planner yang ini. Ini bakal gue blur juga ya, teman-teman. Jadi, satu halaman ini buat gue udah cocok banget buat nulis apa aja yang perlu gue lakukan, detail subtas apa aja yang perlu gue kerjakan, berikut dengan catatan-catatan penting yang buat gue penting buat direkam, supaya nanti saat gue bikin weekly review, datanya tuh semuanya sudah tertampung di dalam halaman-halaman ini. Jadi ini gue bikin per hari satu halaman. Nah, ini gue pakai color coding, pakai ini aja sih, pakai Zik Clean Color Dot. Jadi gue mengasosiasikan satu warna dengan satu kategori. Misalnya yang warna kuning itu buat Instagram, terus yang warna pink itu buat project apa, warna biru tuh untuk project yang lain juga. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, gue suka pakai ini supaya bisa kelihatan, apa aja nih yang penting. Jadi nanti saat gue review ulang, gue udah gampang nyarinya. Kayak, gue mau ngeliat nge-review project yang warna hijau gitu kan. Gue lihat dulu tuh yang hijau. Ini ternyata belum kelar. Ini ketumpuk di hari apa gitu. Jadi bisa memudahkan diri sendiri saat gue mau melakukan weekly review.
kayak rapid logging, daily log di bullet journal itu gue lakukan, dipindah. Yang tadinya di sini, A6-nya Hobonichi, gue pindah ke sini. Dan gue merasa, ini perfect buat load gue sekarang ya. Gue pakai 1 hari 1 halaman. Kalau nanti nggak cukup gimana? Gampang, itu nanti untuk dipikirkan saat waktunya tiba. Untuk sekarang sih halamannya masih cukup banyak, jadi gue tidak memusingkan yang itu ya. Di planner ini gue juga ada beberapa catatan, terutama khususnya untuk deadline gue taruh di sini. Kepake banget sih buat pre-planning dulu. Oh, mau ada konten-konten penting apa yang perlu gue bikin, gue taruh dulu di monthly calendar. Kalau udah tertata semua ya, udah terpetakan di monthly, saat gue sudah ketemu minggunya, gue pindahin ke minggu terkait. Jadi nanti gue taruh di sini. Weekly view-nya kayak gini. Yang biasanya gue lakukan adalah paling kiri, ini adalah event atau deadline yang nggak bisa digeser-geser, alias udah pasti ini bakal terjadi dan nggak mungkin cancel. Itu baru gue taruh di sebelah kiri. Terus sisanya yang bagian lainnya ini biasanya gue pakai buat reminders atau buat personal notes, dikit-dikit juga ada. Buat minggu depan ada beberapa hal yang pengen gue track, seperti sleep score, steps gue, apa yang gue konsumsi, makanan gue taruh di sini. Terus expense juga gue taruh di sini. Jadi expense itu gue taruh juga di Google Sheet, tapi kadang ada momen-momen dimana lebih cepet gue tulis dulu daripada gue buka laptop atau gue buka HP, gue ketik baru nanti akhir minggu gue rekap, gue masukin ke Google Sheet. Dan ini buat catatan-catatan lainnya. Seperti yang tadi gue sempat bilang, gue juga pakai buku ini buat nyiapin flash journaling. Misalnya ini waktu bikin kelas tentang impostor syndrome. Ada beberapa poin menarik yang gue tulis dulu di sini. Walaupun apa yang tertulis di sini nih nggak semuanya gue pindahin ke materi ya. Begitu juga apa yang ada di materi nggak semuanya berasal dari catatan ini. Ini bantu gue untuk ngeliat dulu landasan awalnya kayak gimana, supaya nanti gue ngotak-ngatiknya bisa lebih gampang. Ini yang buat stiker, ini yang buat Kokoni Studio. Jadi kalau tiap gue abis rilis stiker apa, semua gue tempel di sini biar gue bisa lihat, oh ini stiker-stiker kayak gini. Terus nanti pas gue lagi mau ngukur ukurannya jadi lebih gampang. Ini ada beberapa catatan SKU-nya juga, ada beberapa desain juga yang gue oret-oret di sini. Nanti untuk rilis bulan depan kali ya, bulan depan atau akhir bulan ini. Nanti kita lihat aja keburunya kapan. Terus ada beberapa catatan yang gue tutup, ada beberapa stiker juga yang mau gue rilis. Nih gue tutupin dulu di sini. Request dari teman-teman juga yang minta bikinin Grace icon ini, bikinin gambar ini, tulisan ini, semuanya sudah gue tampung. Tungguin teman-teman. Akan ada waktunya untuk semuanya. Terus ada catatan misalnya kayak gini, ini latihan journaling pas gue baca buku, terus gue ini kayaknya bagus nih, gue taruh juga di sini. Ini ngomongin tentang inner critic, inner monologue. Terus ini ada self parenting, ini masih kosong. Tadinya mau gue tulis dengan latihan yang lain, cuma belum keburu. Gue sisain space-nya dulu aja buat nanti dilanjut. Terus gue ada catatan dari buku-buku yang menurut gue bagus. Gue juga sempat taruh di sini. Lalu di halaman belakangnya ada beberapa catatan tentang ide-ide yang mau gue eksekusi. Terus ada juga ide-ide konten, detail-detail konten yang mau gue bikin, semuanya ada di sini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, 2 planner sudah. Sekarang kita ke planner yang ketiga. Yang ketiga, ini Hobonichi Hon yang A5. Nah, kalau ini A6 ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. A6 tuh yang kecil, mungil. Kalau A5 tuh ya kayak notebook biasa sih. Kalau A5 tuh kayak ukuran buku tulis biasa. Pada normalnya biasanya ukurannya segini nih, A5. Ini karena sudah gue tempel. Kelihatan nggak ya kalau dari atas? Bentar, gue cek dulu. Oh, kurang kelihatan. Nah, mungkin kayak gini deh. Nah, ini teman-teman kalau misalnya dari samping, ini nih udah mangap. Karena gue menempel banyak stiker, banyak kertas di dalam buku ini. Dan ini kan hardcover ya. Beda dengan ini nih. Ini lebih ngeplek. Apa itu ngeplek? Lebih lentur. Kalau ini hardcover, ini soft cover. Oke, kita ngomong fungsinya ya. Fungsinya buku ini gue dedikasikan untuk memory keeping. Tapi memory keepingnya tuh yang fun, yang seru. Seru karena gue bisa main dengan stiker, gue bisa bermain dengan alat tulis, dengan pulpen warna-warni, spidol warna-warni, highlighter warna-warni. Gue bisa nempel foto, bisa nempel struk belanjaan, apapun yang bisa gue tempel di sini. Ini buku tempat gue bermain-main. Ini contoh
weekly page-nya buat memory keeping. Jadi gue bisa lihat nih kayak, oh ini ada kerjaan tentang less journaling. Oh hari ini gue dapat book mail. Ada beberapa memori yang gue tulis, dan supaya lebih gampang gue liatnya, gue tulisnya pakai pen yang warnanya beda. Nah, kalau buat yang ini, gue pakainya tuh, bentar ya. Nah, ini gue pakainya Zikuretake yang Fudego Kochi. Minggu ini pink. Stiker-stikernya pun nuansanya pink. Terus minggu depannya gue pakai yang hijau. Mana tuh yang warna hijau? Nih. Gue pakai Fudego Kochi yang warna hijau buat nulis ininya. Terus minggu depannya lagi biru. Ini biru. Gitu. Jadi satu warna satu minggu. Cuma ini buat gue memory keeping yang seru, yang fun, gampang gitu buat gue ngeliat-ngeliat. Kayak misalnya, oh hari ini gue motong stiker, oh hari ini gue renang, oh besokannya gue nge-gym, besokannya gue nge-gym lagi, tumben gitu kan. Ada berbagai macam hal yang terjadi, dan gue merekam yang menurut gue ini sederhana, simple moments, tapi pengen gue inget gitu. Ya udah gue taruh di sini. Atasnya ini buat morning check-in gue. 1 kalimat, 2 kalimat yang mewakili pagi gue. Terus, oh ya, bawahnya ini untuk merekam apa yang terjadi dengan adik-adik K-pop gue ya. Seperti biasa, selain pakai garis yang putus-putus, gue juga bisa tempelin washi tape. Kalau stikernya macam-macam, ada yang beli di Kakafe, ini beli di Kakafe nih. Ini Kakao Friends waktu tahun lalu di Korea. Gue nyetoknya lumayan banyak sih. Terus ini Kakafe juga. Terus kalau yang ini tulisan-tulisan kayak gini, icon-icon kecil, ini stiker yang gue bikin sendiri. Kukoni Studio. Buat daily-nya, macam-macam. Bisa gue tempelin stiker juga. Ini lucu banget sih. Ada yang nonton Going 17 juga nggak? Ini episode ini kocak banget. Gue nulis jurnal pakai prom juga. Bisa cek ke Les Journaling Prom. Terus ini juga gue tulis pakai jurnal prom. Nah, yang ini gue memory keeping aja. Misalnya hari ini gue nyobain makan sushi di sini. Terus gue hari ini nempelin rubber band sama charm baru di Traveler's Notebook. Terus ini gue nempelin fotonya Etis Buyong. Ini abis kebab, terus gue tulis juga di sini. Ini abis les journaling, seperti biasa ada foto bareng, gue tempel. Terus ini abis nonton Mini and Money Music, gue tempel juga. Ini printer gue lagi ngaco, terus jadi serba ungu gitu. Mentang-mentang BTS, terus dia ungunya lebih keluar. Lagi error. Ini ada layout planner yang pengen gue coba, gue tulis juga di sini. Jadi ini kalau dilihat sih gado-gado, nggak ada aturannya. Ini gue pakai buat menulis apa yang pengen gue tulis aja. Sangat beragam, cuma buat gue di situ serunya. Kalau misalnya dicoba nulis gitu ya, di bagian kirinya, masih enak-enak aja sih. Nggak ada yang kayak nongol banget, oh sisi yang sebelah kiri ini nongol banget, yang ininya enggak. Belum ada keinginan untuk menyetop nempel-nempel sih. Ini tetap bakal gue tempelin berbagai macam foto. Oke, ini yang ketiga. Next, yang keempat, ini ada common planner yang A5, full year. Jadi ini yang N1, ini yang A5. Tingginya sama, cuma bedanya A5 lebih lebar. Nah, kalau yang ini, ini isinya private stuff, jadi tentu tidak mungkin gue buka. Ya kalau gue buka juga gue blur gitu ya. Ada beberapa plan. Oke, gue bandingin bentar ya. Ini bisa buat schedule, bisa buat to-do list, planner bisa, tapi gue lebih pakai ini sebagai memory keeping. Nah, kalau di sini, ini walaupun nanti gue blur, ini gue pakai buat beneran planning. Kayak gue menyusun dulu 1 hari atau 1 minggu gue mau ngapain aja. Gue oret-oret juga di sini. Jadi apa yang tertulis di sini overview untuk semua hidup gue. Kalau ini buat konten ya, Instagram, YouTube, Les Journaling, Kukoni Studio. Nah, kalau ini udah sama personal stuff, buat ngelihat semuanya, gue pakai ini. Halaman belakangnya secara polos begini, dan ada banyak juga, ini gue pakai untuk journaling. Nggak bisa gue share, tapi ada beberapa halaman di belakang yang bisa gue share. Contohnya, karena ini bukunya halamannya banyak ya, jadi ada beberapa halaman yang gue pakai untuk mendokumentasikan.
drama Korea apa yang gue suka dan gue tonton. Seperti ya ini, Queen of Tears. Terus ada juga gue nulis yang Welcome to Samdalri. Terus ada juga beberapa catatan tentang buku. Kalau misalnya gue lagi nggak bawa commonplace book gue cuma bisa bawa satu buku ini, ya gue tulis di sini udah. Kayak Hidden Potential gue tulis di sini. Terus ada How to Tell a Story gue tulis, Finding Your Element gue tulis juga di sini. Ada catatan tentang affirmation gue tulis juga di sini. Ada beberapa catatan juga gue tulis di sini. Jadi gue nggak terlalu saklek gitu ya. Oh, ini bagiannya commonplace book, harus gue tulis di commonplace book juga. Kalau gue lagi nggak bawa bukunya, gue lagi nggak mau bawa 2 buku, gue cuma bawa 1 buku doang, dan ini halamannya masih banyak, ya gue tulis di sini aja gitu. Gue tidak masalah mencelak-mencelok buku, karena gue tahu itu tulisannya ada di buku yang mana. Dan biasanya saat gue mau menarik atau mau memakai informasi yang tertulis, biasanya gue ada di rumah gitu. Gue ada di meja kerja gue, mau gue ngambil 5 buku, mau ngambil 10 buku, gampang gitu, nggak masalah yang begituan. Jadi gue tidak mempedulikan, oh ini harus saklek di buku yang ini terus, nggak boleh ditulis di buku yang lain. Enggak sih kalau gue mah, karena gue tahu ini catatannya ada di mana, tinggal lihat indeks kan. Kalau pas misalnya gue lagi cuma bawa buku ini, ya gue tulis juga di sini, nggak apa-apa, tidak masalah. Lalu buku berikutnya, ini ada commonplace gue. Ini kayaknya udah pernah gue bahas juga di video gue tahun lalu. Ini notebooknya Paper Test Design yang ukurannya B6. Gue suka karena desain notebooknya tuh ada space di atasnya gitu loh. Nih, kayak gini kan bisa gue tulis. Gue bisa nulis topiknya, oh ini gue ngenulis tentang self-awareness. Oh ini judul buku, Sabotage, Emma Gannon. Priority dari newsletter. Ada lagi tentang critical thinking. Jadi enak aja gitu. Ada space khusus di atas buat judul. Ya walaupun kalau misalnya ini nggak ada garisnya juga, ya ditulis pakai brush pen atau spidol atau highlighter atau letter pen juga sama aja gitu kan. Tetap kelihatan juga. Cuma small detail kayak gini nih bikin overall view-nya menurut gue lebih enak. Apakah tiap hari gue nulis commonplace? Enggak. Kalau ketemu informasi yang buat gue, wow, langsung kayak gue ngerasa ini penting nih, baru gue tulis di sini. Jadi ini dipakainya kadang-kadang, bukan yang tiap hari. Lalu yang dipakainya kadang-kadang juga 5-year Hobonichi. Ini gue yang ukuran A6, kayak gini nih, ukurannya sama A6, cuma bedanya dia 5 tahun ya. Ada yang kosong banget belum gue isi sama sekali nih, 5 tahun kayak gini contohnya. Dari 2022 sampai 2026. Awalnya gue beli, pengen deh tulis tiap hari. Tapi setelah dibeli, agak overlapping dengan berbagai macam buku lainnya. Dan gue lebih mendahulukan buku-buku lainnya gitu loh, daripada nulis ini. Padahal kalau udah kekumpul sih kayaknya lebih asik baca ini ya, karena ada semua. Cuma pada prakteknya agak berat buat gue pribadi untuk nulis ini. Jadi ini gue nulisnya sesekali aja. Ini contoh yang gue tulis 3 tahun berturut-turut ya. 2022, Seventeen's Hot. Jadi ini ada MV-nya Seventeen keluar tanggal 27 Mei 2022. Terus tanggal 27 Mei 2023 gue nonton konsernya August D. Suga di ISBSD. Di tanggal yang sama gue nontonin, ini gila sih, ini 3 hari gue K-pop semua ya. Tanggal 27 Mei yang kemarin, gue somehow jadi nontonin kesalahannya Mingi 80s di TikTok. Gue sampai ketawa-ketawa karena lucu banget. 3 hal yang berbeda di tanggal yang sama, di tahun yang berbeda. Jadi ini ada 3 entry di tanggal yang sama tapi tahunnya beda. Dan lucunya tuh 3-tiganya gue ngebahas K-pop. Ada contoh entry lain juga, nggak cuma K-pop juga kok. Gue kayak journaling hangout gue taruh juga di sini. Terus ada gue sempet nulis tentang recharge. Ada YouTube channel yang gue suka, gue tulis juga di sini. Jadi nggak semuanya isi jurnal gue K-pop, walaupun banyak juga. Sama Buket juga gue tulis di sini. Ada Kim juga di sini. Bervariasi isinya. Walaupun gak tiap hari gue tulis juga. Ini kadang-kadang aja. Kalau lagi kepengen banget baru gue tulis. Seminggu sekali gue isi juga belum tentu. Sebulan sekali gue isi juga belum tentu. Oke. Jadi kesimpulannya apa dari updates ini? Yang 2 ini gue singkirkan dulu ya. Karena yang ini jarang. Yang ini kadang-kadang. Jadi ini gue singkirkan. Lalu tersisa 4 ini. Seperti apa kesimpulannya? Yang pertama, gue merasa lebih senang dan lebih seru mengisi 4 buku ini kalau gue tidak menempelkan ekspektasi atau target tertentu. Jadi nggak ada target, semuanya harus diisi full.
Tentu tidak. Ini ada nggak full nih satu halaman. Ini juga kosong nih halaman sebelahnya. Kalau mau kosong ya udah nggak apa-apa. Terus apa nggak sayang kalau nggak diisi full, kan udah dibeli gitu. Bukunya udah dibeli. Gue lebih sayang dengan kewarasan dan mental gue dan badan gue. Kalau mengisinya aja sudah seperti beban, sudah seperti PR, itu menurut gue justru harus dipertanyakan. Ini kan harusnya alat bantu, alat untuk bersenang-senang. Gue lebih memilih tidur dan istirahat kalau memang gue butuhnya tidur dan istirahat ya, daripada gue menghabiskan berjam-jam untuk memaksakan diri bikin full semua halaman gitu. Jadi enggak. Itu buat gue bikin kegiatan untuk journaling dan planning dan actually doing something gitu ya, dengan apa yang memang perlu dikerjakan itu terasa lebih menyenangkan. Terus yang kedua, fleksibel. Seperti yang gue lakukan saat gue ngerasa, oh kertas ukuran segini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan gue saat ini. Jadi yang tadinya gue taruh di sini, gue pindah ke sini. Yang lebih panjang. Fleksibel aja. Bukunya ada, mau ditukar-tukar fungsinya dan lain-lain juga sangat-sangat mungkin. Bisa jadi nanti planningnya gue, daily log gue, rapid logging gue taruhnya di sini. Sudah panjangnya sama, ini yang dikasih lebih lebar. Bukunya ada, gue bermain-main sajalah dengan buku yang sudah ada. Jadi flexibility itu juga bisa dimanfaatkan. Kodratnya mereka tuh membantu gue. Bukan gue yang jadi pembantunya mereka gitu kan. Ini nih semua alat bantu. Jadi yang mereka bisa gue pakai, bisa gue bolak-balik, bisa gue tuker-tuker, supaya bisa membantu gue. Terus yang ketiga, gue suka memisahkan antara buku yang ditulis untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, personal, private, dengan buku yang ditulis untuk area kreatif. Ada tempatnya masing-masing gitu, gue suka. Pas lagi gue buka ini, gue kayak kebantu untuk shift fokusnya kayak, oke, mau bikin apa ya? Kalau pakai buku ini, gue langsung, lu aslinya lagi ngerasain apa? Ayo jujur. Ini buku yang ini nih. Yang ini buat main-main, buat bermain dengan alat tulis, dengan stiker-stiker. Yang ini agak krisis identitas karena kalau nulis jurnal pagi, dijadiin satu di sini tuh juga sebenarnya bisa. 3 ini yang jadi andalan gue banget. Oke, segitu dulu journal and planner updates kali ini. Kalau nanti 2-3 bulan atau 4 bulan lagi ada update baru yang bedanya cukup signifikan, nanti gue bakal share lagi ke kalian di video lanjutannya. Sekarang sih gini dulu. Semoga cukup menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman pernah kirim ke gue lewat DM di Instagram. Buat video berikutnya gue kepikiran antara bikin journal with me atau plan with me. Teman-teman lagi kepengen ngelihat video yang kayak gimana? Mau yang journaling, mau yang planning, kasih tahu di komentar ya. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian nonton sampai detik ini, tolong tambahkan emoji kucing di komen. Itu kode rahasia kita. Apa aja? Kucingnya kan macam-macamnya emoji ya. Silakan, bebas. Yang penting kucing. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.